Lembah Kekelaman itu juga bicara tentang bagaimana manusia lama yang kemudian berubah menjadi manusia baru. Hari ini Pak Darmin akan mengulas itu. Begitu ya Pak Darmin? Benar Betul. sekali. Kita dengar bagaimana ulasan Pak Darmin. Kita harap kita semua mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, merubah manusia lama menjadi manusia baru. Silakan Pak Darmin. Oke. Terima kasih, ya, segala puji dan syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Biarlah kiranya Tuhan, biarlah pikiranmu yang nanti bisa hambamu sampaikan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang ambil alih segala akal pikiran, hati dan perasaan saya, agar firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hambamu ini benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa dan Tuhan di sorga. Terima kasih. Di sini saya akan bercerita sedikit ya tentang pengalaman hidup saya ya. Bagaimana tahun 76 saya akad CD ya. CD namanya atau Iya, betul Pak. ya, ngawan kalau bahasa Karonya ngawan kan ya. Itu pada waktu itu saya kelas 2 SMA ya. Nah, di dalam perjalanan ya, itu ternyata saya berjalan bersama Tuhan itu mungkin hanya lebih kurang ya sampai tahun ketiga di Fakultas Pertanian USU ya. Setelah mulai tahun ketiga itu tingkat 3 istilah kami dulu ya. Itu hidup saya benar-benar sudah dikuasai oleh dunia ini ya. Saya benar-benar kalau istilah nanti kita bisa lihat ya di Efesus 4 ayat 17 sampai 32, yaitu masih manusia lama ya. Di mana manusia lama itu adalah hidup yang dipimpin oleh kedagingan, berarti hawa nafsu yang mendominasi kehidupannya ya. Jadi di sana memang ya saya sendiri yang menentukan hidup saya gitu, karena saya memang belum takut akan Tuhan ya. Nah, orang kalau belum takut akan Tuhan, udah pasti tidak mengandalkan Tuhan. Yang diandalkan adalah kekuatannya sendiri ya. Dan ternyata di dalam perjalanan itu akhirnya ya memang yang namanya dunia ini sangat menarik ya, sangat menarik kalau kita hidup di dalam kedagingan ya. Dan memang ya daging ini kan memang kita tahu ya berasal dari tanah, debu, tanah liat ya. Jadi otomatis ya karena dia memang berasal dari bumi ini, dia pasti senang dengan dunia ini juga ya. Tapi apa yang saya alami ya, lebih kurang sampai tahun 2008, berarti lebih kurang 28 tahun saya itu kalau istilah di dalam firman Tuhan menjadi anak yang hilang, karena saya hidup menurut kehendak saya ya, tidak dipimpin oleh Roh Allah ya. Jadi ya saya benar-benar melakukan apa saja yang saya senangi, saya sukai ya, dan saya inginkan ya. Tetapi setelah 28 tahun, tepatnya lebih kurang sekitar 2009, itu setelah mengalami banyak sekali peristiwa yang terkadang tidak masuk akal ya. Nah, di sana saya baru menyadari loh, memang pada dasarnya saya ini adalah anak Tuhan, karena dari kecil saya memang sebenarnya terus saja sudah rajin, yang namanya ibadah itu rajin ya. Tapi memang ya namanya remaja itu kan sebenarnya masa yang sangat labil ya, dan itu mudah sekali dipengaruhi oleh dunia ini ya. Nah, dan yang menyimpulkan saya, makanya saya mengambil keputusan untuk hidup baru pada tahun 2009. Setelah saya rewind semua kehidupan saya selama 28 tahun ya, rasanya apapun yang kita peroleh ya,
dalam bentuk apapun itu, kesuksesan ataupun materi apapun, ternyata seperti minum air garam, ya. Makin banyak diminum bukan makin puas, makin haus, ya, Pak. Ya, makin haus. Lah, ternyata wah, ini kok jadi seperti ini gitu. Tapi yang terutama yang membuat saya benar-benar kembali kepada Tuhan, ketika di dalam dunia sekuler, dalam pekerjaan, yang menurut hemat saya itu seharusnya sudah dipromosikan, ya. Karena pada waktu itu di tempat kerja saya sudah paling senior, ya, dan dari segi umur juga sudah lumayan, ya. Tapi ternyata selalu orang lain yang mendapat. Padahal saya sudah mencoba mengandalkan manusia, ya. Artinya sebagaimana dunia ini kan memang ya orang yang justru mengandalkan manusia kelihatannya lebih sukses, ya. Saya sudah mencoba, bahkan sampai-sampai sudah digaransi sama orang tersebut bahwa hanya Tuhan yang bisa menggagalkan, katanya. Dan ternyata memang betul Tuhan yang menggagalkan, nggak dapat juga. Akhirnya itu yang mengambil saya keputusan bahwa saya harus kembali kepada Tuhan. Saya berdoa, saya tunggu benar-benar lewat jam 12 malam, saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya sudah menyerah, ya. Tuhan saya ingin jabatan tersebut, tolong berikan Tuhan. Aku akan pakai jadi kemuliaan bagi namamu, saya bilang. Nah, ternyata apa yang terjadi memang sungguh luar biasa. Cara kerja Tuhan itu tidak akan pernah bisa, ya, kita pikirkan, ya. Karena apa? Begitu saya berdoa minta itu, yang datang bukan pertolongan, tapi orang yang minta tolong, ya. Orang yang minta tolong dari kampung sudah tidak makan. Bang, aku biarlah di sini dulu, abang kasihkan kerja entah apa saja, yang penting makan. Karena mereka baru kawin, jadi masih bulan madu. Wah, saya bingung, apa kerja yang bisa saya berikan sama klien? Apa saja lah bang, katanya. Mau jadi kenek truk, saya bilang gitu, ya, untuk ya Pekanbaru Dumai, saya bilang. Oh, enggak apa-apa Pak, ngangkat minyak sawit, saya bilang kan. Karena itu pula yang ada pada waktu itu yang saya tahu gitu. Dan ternyata dia mau, ya. Singkat cerita, hanya hitungan katakanlah lebih kurang 1 bulan, karena istrinya tinggal di rumah, dia sendiri kadang nginap di Dumai, kadang pulang begitu, ya. Singkat cerita, dia tiba-tiba bertanya, ini pekerjaan abang ini kira-kira level mana yang menentukan kenaikan pangkat atau jabatan, katanya. Loh, saya bingung, kenapa kamu tanya, ya. Aku punya kenalan, katanya. Kebetulan dia ini orang kepercayaan presiden, katanya. Loh, saya bingung. Wah, jangankan presiden, direksi saja pun kenal, ini sudah aman, saya bilang. Itu terlalu tinggi bagi saya itu, saya bilang. Ya mana tahu nanti dia bisa, Pak, tolong, katanya. Cobalah, saya bilang. Di teleponnya langsung pula nyambung, ya, nyambung. Oke, saya biar bicara langsung dengan abangmu itu, katanya dari Jakarta sana kan. Saya bicara, oke, berarti dirut abang ini ya, katanya. Iya benar, saya bilang. Oh ya udah, oke. Udah berapa tahun dinas? Sekian, oke. Abang tunggu aja ya, katanya. Udah. Tahu-tahu tak kenapa saya pendidikan ke Jogja. Pendidikan ke Jogja. Nah, kebetulan di sana dia juga punya rumah, ya. Saya temuin langsung. Nyambung. Begitu temuin langsung, dia bilang, wah udah kebetulan aku tadi pagi jumpa sama Ibu Dirut, ya, langsung di bandara. Langsung dia bilang, maaf aku ya Sianu, aku nggak tahu itu abangmu, katanya. Nggak tahu aku, jadi udah maaf, udah terlanjur ku dulukan orang lain, tapi periode sekali lagi ku jamin, katanya. Oh ya udah, berdoa aja ya bang, kata kawan itu. Udah, ternyata benar, akhirnya 3 bulan dapatlah posisi yang saya inginkan. Jadi memang luar biasa, kita minta tolong, justru orang minta tolong yang datang kepada kita. Jadi memang aneh, ya. Jadi akhirnya sejak itu saya memang sudah tekad sama Tuhan. Tuhan, sebagaimana jasmani aku beri makan 3 kali sehari, Tuhan, aku rohaniku pun akan aku beri makan 3 kali 1 hari, saya bilang. Karena aku memang benar-benar mau hidup baru, dan seluruh hidupku Engkau yang punya. Terserah Tuhan mau pakai apapun.
Dan setelah itu begitu saya dapat posisi, memang benar saya benar-benar abdikan itu untuk Tuhan. Semua yang ada di tempat saya bekerja itu saya kumpulkan semua gereja, baik BNKP, GBKP, HKBP, GKPS, Katolik, saya kumpulkan. Dan saya undang setiap 1 bulan sekali pendeta yang ngetop dari Pekanbaru. Sementara mereka setahun sekali paling ketemu pendeta. Itu pun mungkin ya kelas-kelas kecamatan lah ya, namanya kita di pelosok kan. Jadi akhirnya luar biasa ya, saya persatukan mereka, dan ternyata apa yang terjadi, dan saya memang sudah cadangkan dana yang lumayan ya, karena seluruh peserta saya kasih makan. Saya beri makan, bahkan honor pendeta itu saya beri lebih tinggi dari tarif Pekanbaru ya. Jadi memang saya sudah cadangkan itu biaya untuk itu setiap bulannya ya. Jadi ya puji Tuhan, akhirnya memang ya kalau kita memuliakan Tuhan ya, secara otomatis kita pasti ditinggikan juga oleh Tuhan. Ini pengalaman saya dan saya yakin 100% ya. Tuhan itu sangat bertanggung jawab kalau kita melakukan firman-Nya. Karena memang saya berprinsip kalau kita mengaku anak Tuhan, artinya berarti kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya. Bukan lagi kekuatan kita, pikiran kita, tidak. Harus Roh Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dua itu syarat mutlak ya. Karena memang Tuhan mengatakan yang paling utama apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Artinya total ya. Nah, ini yang sering masalah bagi kita manusia. Kita mau mengikut Tuhan tapi dengan cara kita. Makanya sering kita kecewa ya. Padahal kalau kita mengikut Tuhan itu harus dia di depan, kita di belakang. Ikut saja. Tuhan yang diinginkan dari kita itu ketaatan, kesetiaan kita ya. Hanya itu ya. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ya, dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, itu mereka hanya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Yang berperang Tuhan itu sendiri. Bahkan sebelum memasuki tanah perjanjian, itu Tuhan melepaskan yang namanya sebuah binatang yang bernama tabuan ya. Itu memakan semua musuh ya. Jadi memang enak sekali, bayangkan bagaimana Tuhan menyampaikan ketika mau setelah menyeberang sungai Jordan itu ya, yang pertama yang dikalahkan adalah Jericho. Ini adalah salah satu yang terkuat pada zaman itu. Temboknya sangat tinggi dan sangat tebal. Tapi apa yang Tuhan bilang? Cukup lakukan saja perintahnya. Putar yang hari pertama, putar 1 kali tanpa ada suara apa-apa. Hari kedua sampai hari ke-6 putar 1 kali. Hari yang ke-7 putar 7 kali katanya. Baru sambil bunyikan sangkakala, tembok runtuh sendiri. Jadi cara kerja Tuhan itu begitu ya. Kita boleh dikatakan hanya dituntut ketaatan dan kesetiaan ya. Karena taat dan setia ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena ada juga orang ya taat tapi belum tentu setia ya. Karena banyak orang kita lihat di sebelum akhir hayatnya dia malah pindah ya. Nah, jadi ini suatu hal yang memang berat ya, tidak mudah ya. Tapi percayalah ya, kalau bagi anak-anak Tuhan, kita itu disuruh ibaratnya Tuhan menciptakan gembok itu kan selalu pasti ada anak kuncinya ya. Nah, bayangkan kalau anak kunci itu yang kita pegang, siapa yang mau menggembok kita? Digemboknya kapanpun bisa kita buka. Nah, artinya ya, kita itu benar-benar oleh firman Tuhan, oleh Roh Tuhan, kita dimerdekakan ya. Itu jelas nanti kita akan menjadi merdeka. Artinya kita tidak tunduk lagi kepada keinginan daging. Karena bagi kita Tuhan adalah segalanya. Karena itu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dia pasti mengandalkan Tuhan. Artinya bukan hanya di mulut ya. Mengandalkan Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap perkaranya ya. Kadang-kadang ini sering juga lupa ya. Ketika mengalami sesuatu yang berat, wah, kita langsung secara refleks otomatis langsung kekuatan kita, akal pikiran kita. Tapi coba kita lihat pengalaman Daud ya,
Joshua, ya banyak tokoh-tokoh dalam firman Tuhan. Mereka selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika anak istri Daud bersama rombongannya itu diserang oleh bangsa Amalek, di Jiklak, dibakar dan dibawa pergi, Daud malah hampir ya dilempar dengan batu mau mati ya, tapi dia langsung tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Kejar, kata Tuhan. Begitu dikejar maka dapat apa yang diperoleh, malah harta benda yang luar biasa. Bukan harta yang mereka aja kembali sama anak istri, tapi jarahannya sangat banyak, sampai 3 hari 3 malam untuk memungutnya. Begitu juga Joshua. Hampir semua tokoh di dalam firman Tuhan ya, itu memang yang namanya orang mengandalkan Tuhan bukan berarti bahwa hidup kita itu mulus, tidak ya. Tapi percayalah, Tuhan pasti bertanggung jawab. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan bagi kita ya, itu pasti ya. Di perjanjian lama nanti baca Yeremia 29 ayat 11 ya, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Di perjanjian baru Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Tapi syaratnya kan ada, bagi siapa? Bukan bagi setiap orang, bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan ya. Makanya inilah yang ini ada tanya jawab Pak ya. Ini yang mau saya saksikan ya, dan ternyata saya sudah mulai 2009 saya sudah berjalan bersama Tuhan. Saya merasakan, waduh, kayaknya hidup itu namanya saja tinggal di dunia ini ya, tapi rasanya seperti di dalam surga ya. Karena apa? Dunia ini sudah tidak bisa lagi menguasai kita, karena dunia ini ada di dalam kendali kita ya. Karena bagaimana? Seperti kebahagiaan, bahagia itu bukan faktor eksternal, tapi dari dalam, seperti bagaimana Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria ya, kalau air yang aku kasih kepadamu itu adalah air hidup ya, sehingga engkau tidak akan haus lagi. Tapi kalau air yang kau mau timba itu pasti selalu akan haus. Ini tidak, karena dia seperti mata air, artinya dari dalam ya. Jadi dia, bayangkan kalau jadi mata air, membuat orang menjadi semuanya hilang hausnya ya. Nah, demikian yang memang saya rasakan betul di dalam hidup saya sejak 2009 itu ya. Dan ini terbawa ke dunia pekerjaan, yang tadinya di dalam bekerja itu saya mengandalkan kekuatan saya, tapi hasilnya selalu kecewa. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan menjelang akhir kedinasan saya, waduh, luar biasa ya. Artinya malah jam kerja saya berkurang, karena waktu saya hanya saya pakai untuk baca firman dan membuka radio TV live ya, yang dimana isinya juga firman Tuhan, yang dimana di sana seluruh pendeta terkenal baik lokal, nasional, regional, bahkan dunia ya. Itu sepanjang hari itu saja pekerjaan saya, bahkan kadang-kadang terlambat tidur karena menariknya itu ya. Karena memang bagi kita, kalau kita memang sudah benar-benar diubahkan Tuhan, hidup ini seperti yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu memang benar-benar sudah kita alamin ya. Jadi memang kadang-kadang ya, terus terang aja, saya memang prinsipnya saya tidak akan sarapan pagi sebelum baca firman atau alias saat teduh ya. Itu tetap, mau bagaimana sekalipun laparnya, mungkin tadi malamnya nggak makan, tapi itu tetap saya lakukan. Dan memang terus terang aja saya katakan ya memang hidup ini terasa indah sekali ya. Artinya bukan tidak ada masalah, tapi masalah itu hanya mengejutkan sebentar saja. Tidak sampai hitungan 1 jam langsung ketemu, oh ya pasti jadi kebaikan. Karena kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan itu pasti jadi kebaikan. Yang penting setiap peristiwa kita introspeksi dulu, apa kira-kira masalah yang kita lakukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu sebelumnya. Mana tahu kita punya kesalahan, kita harus introspeksi dulu. Karena kadang-kadang hukuman itu, masalah itu timbul karena keinginan kita yang terlalu banyak ya. Tapi kalau memang itu ada juga, memang Tuhan yang mengizinkan, sebagaimana yang dialami Ayub ya. Tuhan izinkan itu, tapi ternyata apa yang terjadi?
happy ending kan. 2 kali lipat, hartanya meningkat 2 kali lipat, dan anak 10 semua kembali, bahkan dengan kondisi yang lebih cantik dan lebih ganteng ya. Jadi itu yang kami alami di dalam hidup kami sejak 2009. Hidup rasanya kami semua anak-anak hampir ya tidak mau meninggalkan rumah, artinya kerasan semua di rumah. Sementara bagi orang di luar sana, anak-anak itu mengalami homesick ya, artinya rumah itu dianggap seperti neraka. Tapi bagi kami justru kumpul-kumpul nggak terasa sudah malam ya. Jadi memang luar biasa ya. Saran kita ya, marilah kita semua, rata-rata kok manusia baik di tokoh-tokoh firman semuanya pernah mengalami kekelaman. Tidak ada yang tidak. Karena memang tabib itu untuk orang sakit. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Jadi hati-hati, jangan kita sampai diintimidasi oleh iblis. Iblis selalu menggunakan masa lalu kita untuk menteror kita bahwa kita dikatakan tidak layak. Tidak. Ingat perumpamaan anak yang hilang ya. Itu jelas. Ketika si anak si bungsu ini sudah menjual segala harta milik ayahnya, bagiannya itu, dia berani kembali ya. Dia berani kembali. Apa yang terjadi? Bapaknya menerima sangat sukacita karena bapaknya menganggap dia sudah mati, dia hidup kembali. Sehingga dia buat pesta besar ya. Bahkan dikasih jubah, kasih cincin, ini luar biasa, sehingga menimbulkan kecemburuan bagi anak yang sulung. Jadi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya perumpamaan anak yang hilang itu, yang paling hilang sebenarnya si sulung. Bayangkan dia bersama bapaknya terus menerus, tapi dia malah kecewa nengok bapaknya karena bapaknya mengampuni adiknya. Ini yang hilang berat sebenarnya. Kalau yang si bungsu kan hilang sementara, habis harta dia kembali gitu loh ya. Jadi pemahaman kita tentang anak yang hilang itu justru lebih parah anak yang sulung. Sampai bapaknya berkatakan, nakku, dari kecil kita sama, milikku milikmu. Kenapa? Anak sementara adikmu yang kuanggap sudah mati balik, kan wajar kita bersyukur katanya. Nah begitulah, terkadang pikiran kita ini sering ditangkap oleh iblis, sehingga kadang-kadang ya secara jasmani ya kita sepertinya merdeka, tapi sebenarnya pikiran kita sudah dipikat oleh dunia ini. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Itu sangat mudah untuk melihatnya, apakah kita seberapa dalam ketertarikan kita akan dunia ini, dan seberapa dalam pula kerinduan kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Di sana akan tergambar nanti bahwa kita ini kemana arahnya. Dan jika memang kita merasakan belum, silahkan ambil keputusan, jangan tunda-tunda. Hari sudah semakin senja ya, karena kita melihat tanda-tanda akhir zaman itu sudah sangat dekat ya, sudah sangat dekat. Karena kita bisa melihat setiap sudah mulai ada upaya manusia untuk melawan firman Tuhan, itu biasanya Tuhan bertindak. Sebagaimana dulu ketika bangsa-bangsa di bumi ini tetap bersatu, sudah Tuhan katakan berseraklah penuhi bumi ini, tapi mereka malah membangun menara Babel di tanah Sinear. Akhirnya Tuhan marah, dia pecah semua bahasanya sehingga menara itu tidak jadi. Nah sekarang juga kita sudah melihat tanda-tanda itu ya. Kan sudah dikatakan bahwa dalam firman Tuhan bumi ini harus dipenuhi. Tapi kita lihat bagaimana LGBT saat ini ya. Nah kita bisa bayangkan kalau LGBT ini semua dilegalkan oleh seluruh negara, yang sudah banyak dilegalkan oleh negara-negara maju, maka manusia akan punah secara otomatis. Karena kelahiran itu hanya bisa terjadi melalui pembuahan sel telur oleh sel jantan ya. Jadi kalau namanya LGBT ya sejenis kan sudah pasti tidak ada kelahiran baru. Berarti dalam 100 tahun kemudian kemungkinan besar maka akan musnah. Biasanya Tuhan pasti bertindak ketika ada sesuatu yang sudah melawan kebenaran firman Tuhan. Saya kira itu dulu pesan kami sebagai narasumber. Kami siap untuk jika ada pertanyaan dari audiens ya, kami siap akan menjawabnya. Terima kasih. Ya, oke Pak Wan. Saya tertarik Pak Darmin. Tadi ada Bapak bilang begini, Bapak itu membuat firman itu menarik. Jadi di zaman saat ini jarang orang mau bilang begini. Yang zaman saat ini,
Saya kan melihat gitu Bapak, kok Bapak begitu tertariknya dengan firman, sehingga Bapak mengatakan firman itu menjadi menarik. Pak, Bapak kasih kepada kita semua, apa kiat Bapak membuat firman itu menarik? Ya. Silakan Pak. Oke, baik ya. Kan ada istilah pepatah ya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi memang sama juganya itu. Kalau kita tidak mengenal sesuatu itu ya untuk bagaimana kita mau tertarik ya. Jadi itu prinsip saya waktu itu. Tuhan berkata carilah aku ya. Carilah aku katanya kan. Nah, berdasarkan ayat ini saya memang betul-betul mencari Tuhan. Artinya di samping membaca firman Tuhan 3 kali satu hari ya, itu bahkan pernah saya uji Tuhan ketika jabatan saya sudah dikasih ya, tiba-tiba dicopot balik karena kebetulan bawahan saya kena rampok, padahal saya sudah ganti itu semua uang, tapi jabatan tetap dicopot. Ini yang membuat saya sebenarnya secara tidak terima, karena saya sudah berusaha untuk menutupin persoalan ini. Nah, tapi akhirnya saya dicopot. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aku akan naikkan kualitas baca firman-Ku. Itu satu hari saya membacanya 40 sampai 50 halaman. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sebelum kitab Wahyu ini habis aku baca, aku mau Tuhan jabatanku dikembalikan. Saya bilang ya. Terus saya baca. Saya tidak peduli ya, mau sampai malam sampai jam berapa, terus saya baca. Dan ternyata sempat juga goyang iman saya, loh. Rasanya nggak sampai 100 halaman lagi. Loh, tanda-tanda belum ada. Tapi pada saat itu suatu sore saya diajak pimpinan saya lagi, ayo kita main tenis, katanya main tenis. Tiba-tiba ada berita, Pak, besok Bapak rapat. Saya sendiri katanya, tidak berdua sama Pak Karo-Karo. Langsung saya, haleluya, puji Tuhan, saya sudah ngerti, berarti jabatan saya dipulihkan. Dan baru kali itu pertama terjadi di perusahaan saya itu, tidak sampai 3 bulan kembali dipulihkan. Terlebih kita pikul salib, itu luar biasa. Sedangkan yang bukan pikul salib aja tidak pernah terjadi ya. Itu memang luar biasa. Nah, sejak itu memang iman saya terus meningkat ya. Nah, dengan saya di samping membaca firman Tuhan, saya juga suka membaca renungan-renungan dalam bentuk lain ya. Dan ternyata memang sebenarnya hanya di awal ini sulit ya. Dan memang saya pernah baca satu temuan ilmiah ya di Amerika ya, bahwa katanya sel-sel tubuh manusia itu lebih kurang 1 miliar jumlahnya. Dan itu setiap hari mati 30 juta ya. Nah, berarti dalam 30 hari ya, itu sel semuanya yang 1 miliar sudah berganti yang baru ya. Nah, apa kesimpulan yang diperoleh dari sana? Untuk mengubah sebuah karakter dibutuhkan waktu 30 hari yang tidak boleh ada putusnya. Harus dilakukan ini non-stop ya. Jadi baca firman itu harus terus 30 hari. Nah, setelah ibaratnya ini masa kritis ya. Nah, lewat 30 hari karena sel sudah semua baru, nanti itu sudah menjadi semacam otomatis. Akhirnya dia yang diawali dengan beban akhirnya berubah jadi kebutuhan. Dan ini memang saya alami juga di dunia sekuler. Ketika pertama kerja, pimpinan mengajak saya main tenis. Saya belum pernah pegang raket tenis. Pertama, saya langsung reaktif sekali, negatif sekali reaksi saya. Kenapa? Saya sudah pulang kerja itu sudah jam 3 sore, jam 4 disuruh lagi main tenis. Kapan istirahat? Berontak saya ya. Tapi karena takut, ya, takut namanya pimpinan, takut nanti nggak naik golongan, nggak dapat jabatan. Akhirnya dengan berat hati karena ada rasa takut, saya lakukan, saya jalanin itu ya. Tapi apa yang ternyata dalam hitungan berapa bulan, loh, mulai ada ketertarikan. Loh, tadinya pukulan itu kemana-mana, loh lama-lama sudah mulai ada bentuk. Loh, lama-lama menarik, lama-lama ketika orang nggak mau main, saya yang ngajak. Karena sudah menarik gitu ya. Hanya hitungan beberapa bulan, apalagi akhirnya ternyata apa yang terjadi ya. Justru dari tenis inilah orang jauh lebih banyak mengenal saya karena saya mengikuti kejuaraan, saya selalu dilibatkan menjadi tim utama ya. Karena memang namanya kita sungguh-sungguh, pasti terjadi peningkatan yang luar biasa ya. Kalau orang mungkin setengah hati atau 75%, saya total ya.
Makanya saya meningkat sehingga setiap kejuaraan saya diikutkan. Akhirnya ya namanya kaca ribu itu justru ngetopnya justru lebih ngetop di tenisnya bukan di pekerjaannya, begitu loh. Jadi seperti itu juga ya firman Tuhan ini, ketika kita sudah mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap perkara kita, di sana iman kita akan berkembang karena memang iman itu bertumbuh satu lewat pendengaran ya, kedua itu lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi bagaimana kita mau menghadapi masalah kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan? Lakukanlah, misalnya dia bilang perpuluhan kasih, coba diuji tes kasih perpuluhan, apakah kita bertambah miskin atau tidak ya? Persoalannya kan kita tahu firman Tuhan tapi tidak mau ogah melakukannya karena berat. Ada yang harus lepas dari diri kita karena memang mengasihi itu identik dengan pengorbanan ya, sehingga kita tidak mau. Jadi nggak mungkin kalau hanya mendengarkan firman Tuhan tidak melakukan, itu menipu diri sendiri ya. Makanya itu satu paket ya. Dan satu lagi samanya dunia kerja juga menuntut prestasi dulu baru nanti penyesuaian gaji ya, sama juga ini Tuhan juga begitu. Lakukan dulu, tunjukkan dulu ketaatan kita, kesetiaan kita. Upah itu pasti datang, nggak bisa enggak. Jadi sama, dunia juga karir dulu, baru uang. Orang yang tebak di baliknya, uang dulu baru karir, celaka. Biasanya dia ngambil jalan pintas, karena belum waktunya betul, gitu. Pak, betul, jadi betul. makanya jalani aja bersama Tuhan. Di sanalah kematangan rohani kita akan dibentuk oleh Tuhan sebagaimana Tuhan memutar bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Itu adalah mengubah karakter daripada bangsa Israel itu sendiri supaya dari tegak tengkuk menjadi lebih taat dia, lebih lembut. Oke. Sebentar, asik pembicaraan seru nih. Pak Darwin itu seakan-akan mengemukakan semacam gitu Pak, macam manajemen rohani gitu Pak ya. Saya kelihatan dari Pak Darwin bicara firman Tuhan, kemudian Pak Darwin mencoba menggabungkan dengan pekerjaan yang notabene pekerjaan itu profesional. Pak Darwin mengungkapkan antara karir dan gaji dulu. Dan Pak Darwin menggabungkan itu dengan firman Tuhan. Artinya gini, Pak Darwin mengejar Tuhan dulu. Setelah itu berkat itu pasti datang. Berkat itu akan datang. Pasti datang. Gini, saya nggak nyangka Pak Darwin ngomongnya ke manajemen rohani yang sangat jarang orang ngomong begini gitu Pak ya. Amin. Pak Darwin begitu belak-belakannya bicara ini dan awalnya kita pancing dengan firman. Pak Darwin lebih sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, yang kemudian Pak Darwin bicara tentang iman yang bertumbuh karena pendengaran, sehingga perubahan karakter. Pak, lanjutin lagi Pak, asik Pak, keren. Jadi memang ya kalau berjalan bersama Tuhan ini kita nanti banyak asik aja terus karena kita merasakan, makanya kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin takut akan Tuhan. Berbeda dengan dunia. Dunia semakin kita dekat dengan seseorang, itu batas toleransi makin tipis sehingga takutnya makin hilang. Beda kalau semakin takut sama Tuhan, kita pasti ya. Karena itu tandanya kita semakin dekat. Karena kita selalu menuntut kepada Tuhan ini. Kalau tadinya kita hanya meminta sebagai anak, sekarang kita minta jadi sahabat. Jadi kalau dengan sahabat tidak ada lagi rahasia. Semua rahasia Tuhan dia buka semuanya. Dan ini memang benar-benar ya dia singkapkan. Dan aneh, ketika saya masih dinas ya, itu pendapatan saya dengan sekarang saya sudah 7 tahun pensiun ya, itu jauh lebih besar dulu. Tapi bagi saya jauh lebih nikmat hidup sekarang ini. Dan saya tidak pernah menurunkan tanggung jawab saya untuk Tuhan, baik dalam bentuk perpuluhan, persembahan lain-lain, nggak pernah saya turunkan ya. Malah yang ironisnya saya naikkan. Karena saya merasa begini, saya banyak berhutang kepada Tuhan. Karena apa? Waktu saya masih aktif, perpuluhan saya nggak sejujurnya saya berikan ya. Karena kalau sejujurnya saya berikan, rasanya berat kali kalau mengasih 1 sepeda motor tiap bulan, itu rasanya terlalu berat ya. Kalau masih 1 juta gampang ya kan. Tapi justru sekarang setelah saya pensiun, makanya dulu saya banyak hutang karena saya banyak korupsi kepada Tuhan. Saya balas sekarang, saya berikan, boleh dikatakan hampir lebih besar dari uang pensiun yang saya terima, itu saya berikan untuk Tuhan, bahkan lebih lagi ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah saya tidak, perjalanan saya semakin jauh, pelayanan saya entah kemana-mana sudah dibuat Tuhan. Saya pun heran gitu loh, karena waktu itu saya bilang, Tuhan
ini aku sudah serahkan sepenuhnya hidupku bagimu Tuhan. Pakailah kemana saja engkau mau Tuhan. Aku siap karena aku memang milikmu. Engkau telah tebus aku dari budak dosa. Sekarang aku jadi budakmu. Jadi pakailah. Dan ternyata memang itu awal saya pulang dari Pekanbaru ke Medan. Saya kepengen berenang di Primbana. Ketemu dengan ownernya, kebetulan itu kawan dari abang saya, Rajimen Tarigan, ya. Sehingga lama bincang-bincang, kebetulan di sana mereka lagi bincang dengan ada pendeta yang sudah master teologi, ya. Dan kebetulan dia pimpinan Sikamoni Ministry. Karena ketertarikannya di dalam saya mengikut membahas firman Tuhan, dia langsung minta, bagaimana kalau Bapak saya jadikan narasumber di Sikamoni Ministry. Bagi saya Pak, kalau untuk Tuhan, saya tidak akan pernah berani menolaknya. Segala keterbatasan saya, biarlah Tuhan nanti yang melengkapinya. Begitu aja saya bilang, akhirnya jadilah itu hampir 1 tahun. Ya, oleh Tuhan mungkin punya pikiran lain lagi, karena saya bilang, sebagaimana Yabes meminta kepadamu Tuhan, ingin memperluas arealnya, ya, daerahnya, wilayahnya, saya juga seperti itu. Akhirnya memang dengan cara yang gak pernah masuk akal, ya. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, di sana diperkenalkan oleh Pak Romeo dengan satu tim pelayanan di sana. Akhirnya Pak Romeo balik sini, malah saya yang tinggal di sana warawiri ke hampir semua lembaga pemasyarakatan Jabodetabek. Ya. Nah, jadi memang nggak pernah ada di dalam mindset saya itu sebelumnya. Dan caranya itu pun, waduh, luar biasa. Karena selalu Tuhan selalu melihat kita bukan dari kata-kata ucapan doa kita, bukan. Dia melihat hati kita, ya. Karena Tuhan tahu di dalam hati kita itu apakah ada kemurnian atau ada motivasi. Tuhan tak akan bisa kita bohongi. Nah, tapi ya saya yakin karena memang saya berniat tulus, akhirnya Tuhan semua menjawabnya, ya. Makanya ya sampai saat ini ya semuanya anak-anak pun tidak pernah membuat masalah, ya. Makanya rasanya saya pikir sering juga saya pernah bicara bahwa rumahku adalah surgaku, itu bukan isapan jempol, itu memang dalam fakta kenyataan, ya. Dan itu tidak mustahil walaupun kita berada di dunia modern saat ini, ya. Jadi saya menghimbau kepada kita semua yang mendengarkan, benar-benarlah lakukan, karena memang mengikut Tuhan itu tidak bisa setengah-setengah. Itu sering kesalahan kita, ya. Ketika kita mau mengikut Tuhan tapi dengan cara kita, maka kita sering gagal, ya. Karena bagi Tuhan itu ya total, ya. Bayangkan kalau udah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, berarti tidak bisa 99%. Dan ini pernah saya dengar oleh Erastus Sabdono di media sosial. Saya setuju dengan prinsip beliau. Amin. Luar biasa. Sedikit kita akan korek sedikit. Ada satu pesan yang cukup baik, Pak. Jarang orang bilang begini, Pak. Rumahku adalah surgaku. Waduh. Jadi kita ini saat ini harus menciptakan surga itu dari kita dulu, ya Pak, ya. Benar. Baik. Pesannya luar biasa. Rumahku adalah surgaku. Tetapi ada yang saya sedikit kepengen penasaran, Pak Darwin. Jadi Bapak ada bilang begini, mengasihi itu adalah sebuah pengorbanan. Tolong Pak. Ya silakan Pak, dijelaskan kepada kita semua. Okay. Kasih itu adalah pengorbanan. Ya, karena kalau sudah namanya mengasihi, berarti ini yang kita melakukan kan untuk orang lain, ya, bukan untuk diri kita sendiri, ya. Tapi kita percaya, ya, dari dulu Tuhan itu memperbaharui perjanjiannya. Di dalam perjanjian lama itu hukum berkat dan kutuk. Kemudian ya masuk di perjanjian baru hukum tabur tuai. Sebenarnya ini dunia juga mengadopsi ini, hubungan sebab akibat lah, ya, punishment and reward lah. Sebenarnya kan itu juga kutuk berkat juga, punishment and reward, ya. Sebab akibat tabur tuai juga sama. Sebenarnya dunia ini mengadopsi dari firman Tuhan, hanya saja tidak komplit. Makanya yang namanya tidak sempurna itu pada akhirnya pasti akan musnah ketika yang sempurna itu datang, ya. Jadi ya saya kira bagaimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita, ya misalnya katakanlah orang tidak punya pakaian,
Ya udah nanti aku doakan ya supaya nanti kamu punya rezeki. Bukan seperti itu. Kasih itu real tindakan ya. Bukan hanya kata-kata doang gitu ya. Apa saja yang ada pada kita, kalau diminta orang, itu kita harus siap melepaskannya. Dan percayalah, tabur tuai itu pasti. Ini memang saya bikin satu ilustrasi ya, supaya mudah. Memang kadang-kadang kita lihat, mungkin ini pernah juga saya lihat di medsos ya. Seorang buta berjalan di malam hari, dia membawa penerangan ya. Katakanlah itu mau lampu atau senter ya. Orang kan jadi tertawa ya, dunia ini pasti tertawa melihatnya. Loh, Bapak kan buta, nggak bisa melihat, ngapain bawa senter katanya. Loh, begini katanya, senter ini gunanya bukan untuk saya bagi saya tidak ada fungsi itu. Karena apa? Dengan saya bikin senter, orang tidak menabrak saya ya. Nah berarti kan keselamatan itu bagi dia, walaupun bagi dia tidak untuk dia dilakukan gitu. Nah begitu juga, jadi kalau ketika kita berbuat baik, menolong orang, percayalah kebaikan itu pasti balik kepada kita. Cuman jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Tuhan banyak cara, dan ini saya sudah banyak kali mengalami banyak kesulitan. Langsungnya misalnya contoh, ketika mobil kami mogok di tengah kesepian di mana waktu itu sudah maghrib, sementara saya tidak mengerti yang namanya mesin, apapun saya tidak mengerti ya. Bisa tiba-tiba ada truk kol diesel berhenti, langsung loh, saya ketakutan, anak-anak masih kecil, saya bersama anak-anak, pembantu dan istri, tidak ada, cuma saya cowok sendiri, karena anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya. Saya betul-betul, aduh Tuhan tolong saya, ini kalau dia niat jahat kau yang gagalkan Tuhan, saya bilang. Ternyata ada apa Pak katanya, inilah aduh nggak tahu ini ada bunyi-bunyi begini-begini. Wah ini kopling Pak katanya, jadi gimana ya, udah gini biar aku buka, nanti biar aku perbaikin di Kerinci sana. Ini jarak kira-kira ada juga sekitar 25 km. Bayangkan dia balik bawa pakai kol diesel ke sana karena dia punya relasi, karena bengkel sebenarnya sudah nggak buka, tapi karena dia punya relasi, dia las ya, dia bawa pasang, udah oke berangkat Pak katanya kan. Loh, aku pas mau kasih gini, dia sudah lari, udah Pak, waduh, saya nggak sempat lagi tanya di mana alamatnya, dia sudah pergi. Nah ini kan termasuk dengan malaikat Tuhan yang dikirim lewat tas siapapun yang saya tidak kenal itu ya. Akhirnya saya jalan. Nah ini bukan hal pertama dan sudah sering dalam bentuk-bentuk lain ya. Karena memang bagi saya terus terang aja, saya tidak tega ya, apalagi nyonya itu, waduh, jiwa menolongnya itu jauh lebih besar lagi dari saya. Kami tidak tega melihat orang mengalami kesusahan itu, aduh. Makanya mungkin saya berprinsip, Tuhan Yesus mengatakan ada dua tipe gembala ya, dua tipe gembala. Satu gembala upahan, yang satu gembala yang benar. Yesus itulah gembala yang benar. Karena memang saya yang namanya idola saya di dalam firman Tuhan itu dua. Satu Yesus, satu Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam melayani, dia tidak mau menjadi batu sandungan. Makanya dia tetap bekerja ya. Makanya saya inilah yang saya pedomani di dalam pelayanan saya. Saya tidak pernah mau menerima apapun. Bahkan ya terus terang aja, saya siap berkorban untuk demi Tuhan. Karena memang saya milik Tuhan. Jadi apa saja pun akan saya kerjakan ya. Tidak peduli saya itu harus capek, habis waktu, materi, itu nggak pernah saya pikirkan. Karena saya percaya Tuhan pasti bertanggung jawab. Amin. Amin. Luar biasa teman-teman. Luar biasa. Pak Darmin itu memberikan kita satu pandangan yang cukup modern ya, cukup modern bagaimana tadi kita awali dengan lembah kekelaman, kemudian manusia lama dan manusia baru, dan Pak Darmin kemudian menyinggung tentang manajemen rohani yang cukup baik itu, yang mudah dimengerti begitu Pak ya. Terima kasih Pak Darmin, terima kasih. Oke, kita masuk di penghujung acara ini. Pak, kasih satu pesan terakhir, singkat dan jelas. Oke, pesan saya untuk kepada semua pendengar dimanapun berada ya, jangan menunda-menunda waktu lagi. Ini waktunya sudah sangat mendesak ya. Terus terang aja ya, kita bisa belajar banyak termasuk dari pandemi COVID-19 ya. Walaupun ini ada yang mengatakan ulah manusia, tapi sesuatu yang diizinkan Tuhan ya, ingat, sesuatu yang diizinkan Tuhan walaupun itu buatan manusia,
berarti Tuhan punya tujuan. Mungkin ini akan terjadi pemisahan, karena kalau sudah Tuhan yang menggoncang, karena Tuhan akan menggoncang bumi ini satu kali lagi ya. Dan biasanya yang tidak tergoncang hanya satu, kerajaan Allah. Maka jadilah kita warga kerajaan Allah, sehingga apapun yang ada di bumi ini tidak pernah memberi kita takut ya. Karena kunci kerajaan Allah sudah diberikan kepada kita. Jadi tidak ada yang bisa lagi membelenggu pikiran kita dan perasaan kita. Karena tidak ada kekhawatiran apalagi ketakutan di dalam hidup kita. Amin.